warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu hari ini akan mengantarkan materi terakhir mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 bab 9 tentang literasi, dan ini merupakan pertemuan yang kelima atau pertemuan terakhir. Anak-anak, di pertemuan terakhir ini kita masih menggunakan buku yang sama, yaitu buku bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8 edisi revisi tahun 2017. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita akan curah pendapat terkait materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak pernah berdiskusi? Bagaimana pelaksanaan diskusi menurut kalian? Apakah yang harus dipersiapkan dalam berdiskusi? Tahu jawabannya? Ya, disimpan dulu ya jawabannya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, diharapkan anak-anak nanti mampu mendiskusikan isi buku dalam forum diskusi secara jujur. Anak-anak, diskusi itu memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan diskusi adalah untuk memecahkan suatu masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Nah, diskusi inilah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, diskusi itu penting karena memang ada masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Perhatikan contoh berikut. Perempuan memang paling rentan terhadap anemia, terutama anemia karena kekurangan zat besi. Darah memang sangat penting bagi perempuan. Hal ini terutama pada saat hamil. Zat besi itu dibagi dua, yaitu bagi si ibu dan janinnya. Apabila si ibu mengalami anemia, bisa terjadi abortus, lahir prematur, dan juga kematian pada saat melahirkan. Padahal, kita ingat, di Indonesia angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi masih cukup tinggi. Bahkan, bagi janin, zat besi juga dibutuhkan, terutama juga ada kaitannya dengan kecerdasan. Di situ ada sumbernya ya. Anak-anak, dari kutipan teks tersebut dapat dirumuskan topik-topik diskusi sebagai berikut. Yang pertama, anemia sebagai penyakit berbahaya bagi perempuan. Yang kedua, sebab-sebab tingginya kematian bayi dan anak di Indonesia. Anak-anak, untuk memperdalam praktek diskusi kalian, coba mari kita simak LKPD 9.5. Nanti kalian akan mengerjakan berdasarkan LKPD ini. Petunjuknya: 1. Tentukan satu bacaan yang akan didiskusikan. Kalian bisa memilih satu masalah yang ada dalam buku siswa halaman 262 sampai 263. Kemudian, diskusikan masalah beserta solusi dari masalah yang ada dalam buku tersebut atau dalam artikel tersebut. Setelah itu, presentasikan hasil diskusi dalam forum diskusi sesuai dengan petunjuk pendidik atau guru. Terakhir, tulislah hasil diskusi sesuai dengan format berikut. Temanya apa? Masalahnya apa? Solusinya. Ketika diskusi tentunya ada tanggapan. Tuliskan tanggapannya, kemudian jawabannya. Jangan lupa unsur-unsur diskusi juga dicantumkan. Siapa moderatornya, siapa penyajinya, siapa not tulisnya, dan siapa anggotanya. Anak-anak, kita sampai ke refleksi. Refleksi yang pertama. Setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran terkait materi literasi di bab 9 kelas 8 ini, karena ini merupakan pertemuan terakhir, maka kita akan melakukan refleksi secara keseluruhan. Tulislah nama kalian, kemudian kelas, ya.
tolong format ini diisi secara jujur. Ya, kalau iya, berikan centang pada kolom iya, kalau memang tidak, berikan centang pada kolom tidak. Kemudian refleksi yang kedua. Kita sudah mempelajari beberapa pokok bahasan. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, dan saat ini pertemuan yang ke-5. Di sana setiap pertemuan ada tugas atau LKPD yang diberikan. Nah, bagaimana tugas itu diberikan dan menurut kalian tingkat penguasaan tugas tersebut seperti apa? Tentunya setiap anak berbeda-beda ya. Nah, tuliskan tingkat penguasaan kalian terhadap pokok bahasan yang telah kalian pelajari selama mempelajari atau mengikuti pembelajaran materi literasi. Kemudian refleksi selanjutnya, masih ada satu lagi ya. Pada refleksi ini, kalian nanti diharapkan bisa membaca 2 buku minimal. Yang satu buku fiksi, yang satu lagi buku non-fiksi. Tulislah judul buku yang kalian baca, yang akan kalian baca, kemudian targetnya, pasanglah target. Misalnya 1 buku 1 minggu, 1 buku 1 bulan, atau mungkin 1 buku 2 hari. Nah, ini untuk memacu kalian supaya tingkat literasi kalian semakin hari semakin meningkat. Anak-anak, di akhir pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu membuat 1 peta konsep untuk 1 bab terkait materi literasi. Contohnya seperti ini. Ya, kalian bisa memodifikasi dengan kreativitas sendiri atau langsung mengisi pada kolom-kolom yang ada. Anak-anak, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Tuntas sudah materi tentang literasi pada bab 9 kelas 8. Mudah-mudahan dengan selesainya materi ini kalian sudah mampu menguasai seluruh materi pelajaran bahasa Indonesia dan kalian siap melaksanakan penilaian terkait materi bahasa Indonesia kelas 8. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap sehat. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.